Selamat datang di video presentasi kami. Salam sejahtera. Kami dengan penuh hormat dari kelompok 1, Fakultas Teknik, Teknik Sipil, Universitas Pelita Bangsa, ingin menyampaikan selamat datang kepada Anda di dalam video presentasi kami. Dalam kesempatan ini, kami dengan senang hati akan memperkenalkan anggota-anggota kami dari kelompok 1, Muhammad Ramdan, Joyaan Al-Hali, Raffi Firmansyah, Aditya Prasetya, Abdul Jabbar. Dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa poin penting terkait proyek kami. Mari kita simak dengan seksama. Judul proyek pekerjaan. Proyek kami berjudul penggantian bangunan atas Jembatan Cisier dan rehabilitasi Jembatan Cihara CS. Lokasi proyek, ruas Jalan Nasional Ruas Jalan Muara Binuangun Bayah Cibaranok Batas Provinsi Jawa Barat. Deskripsi proyek, ruas jalan di lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Banten, terdiri atas ruas Jalan Muara Binuangun Bayah Cibaranok Batas Provinsi Jabar, merupakan infrastruktur penghubung daerah. Pada Kabupaten Lebak merupakan akses menuju kawasan pariwisata. Pantai Selatan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat yang berada pada ruas jalan lintas selatan Jawa yang merupakan dukungan keterpaduan terhadap pengembangan kawasan pariwisata Sawarna merupakan prioritas nasional dalam rangka mendukung konektivitas jalur pantai selatan, khususnya dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa demi meningkatkan kinerja sistem logistik nasional di Pulau Jawa. Ruas Jalan Nasional Ruas Jalan Muara Binuangun Bayah Cibaranok Batas Provinsi Jabar tersebut terdapat Jembatan Cisier, Jembatan Cihara, Jembatan Cilangkahan, dan Jembatan Cimancang yang memerlukan penanganan segera, sehingga akan dilakukan penggantian bangunan atas Jembatan Cisier dan rehabilitasi Jembatan Cihara CS. Pelaksana kegiatan ini yaitu PPK 2,3 Provinsi Banten dan penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ini adalah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Banten. Kerjasama dalam proyek ini, kolaborasi antara Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Banten sebagai pemilik proyek, QV, Tama Karya Selaras, kontraktor pelaksana proyek, PT Mega Tanjung Konsultan sebagai supervisi konsultan, merupakan cerminan kerja tim yang sederhana namun erat. Bersama-sama, kami berkomitmen untuk menjalankan proyek ini dengan baik. Durasi total proyek ini dijadwalkan akan berlangsung selama 142 hari kalender. Tanggal mulai, proyek dimulai pada tanggal 12 Agustus tahun 2022. Ini adalah titik awal pelaksanaan proyek. Tanggal selesai, proyek diharapkan akan selesai pada tanggal 31 Desember tahun 2022. Ini adalah tenggat waktu akhir yang telah ditetapkan. Nilai kontrak Rp8.886.248.000. Angka ini tercipta melalui proses lelang atau negosiasi kontrak yang transparan antara pemilik proyek dan kontraktor terpilih. Informasi ini dapat diakses secara resmi melalui situs LPSE. Kriteria dan norma, peserta lelang diwajibkan menyertakan surat perizinan yang masih berlaku sebagai salah satu persyaratan utama. Surat perizinan ini harus dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mencakup izin usaha yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. Personil, peserta harus mampu menyediakan personel manajerial yang berkualifikasi dan berpengalaman untuk pelaksanaan pekerjaan. Ini termasuk pelaksana dan tenaga K3 konstruksi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan kesehatan kerja selama proyek. Peralatan utama, peserta harus memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan utama yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. Peralatan utama yang mencakup crane on track, kunci torsi torco wrencher, dump throttle, truck mixer, trailer frontal, dan skeleton crane truck 16 meter harus memenuhi standar keselamatan
dan kinerja yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Peralatan tersebut harus dalam kondisi baik dan siap digunakan selama pelaksanaan proyek. Proyek ini melibatkan sejumlah pekerjaan yang terbagi dalam berbagai divisi untuk mencakup berbagai aspek konstruksi dan pemeliharaan. Berikut adalah ruang lingkup pekerjaan untuk setiap divisi dalam proyek ini. Divisi 1, umum, melibatkan persiapan keselamatan dan mobilisasi awal proyek. Divisi 2, drainase, fokus pada pekerjaan terkait saluran berbentuk UTP DS3 dan DS3A. Divisi 3, pekerjaan tanah dan geosintetik, terlibat dalam galian perkerasan beraspal tanpa menggunakan cold milling machine. Divisi 4, pekerjaan preventif, menyelenggarakan pemasangan sealan sebagai tindakan pencegahan. Divisi 5, pekerjaan berbutir, berkaitan dengan lapis pondasi agregat kelas X. Divisi 6, pekerjaan aspal, melibatkan pekerjaan lapis perekat, laston lapis awes, dan penggunaan bahan anti pengelupasan. Divisi 7, struktur, fokus pada pekerjaan beton struktur, pemasangan baja tulangan, dan pembongkaran beton dan rangka baja. Divisi 8, rehabilitasi jembatan, bertanggung jawab atas perbaikan dengan cara grout, penggantian baut mutu tinggi, dan pengecatan struktur baja. Divisi 9, pekerjaan harian dan pekerjaan lain-lain, melibatkan pekerjaan marka jalan, pemasangan keruk pracetam, dan jenis pekerjaan lainnya. Divisi 10, pekerjaan pemeliharaan, fokus pada penggunaan residu bitumen untuk pemeliharaan proyek. Ruang lingkup pekerjaan yang luas ini mencakup berbagai aspek konstruksi dan pemeliharaan, mulai dari persiapan keselamatan hingga perbaikan struktural dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah hadir dan mendengarkan presentasi kami pada mata kuliah aspek hukum dan pembangunan ini. Kami dari kelompok 1 merasa sangat bersyukur atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Setiap kontribusi, pertanyaan, dan masukan sangat berarti bagi kami dalam meningkatkan pemahaman dan kualitas presentasi kami. Kami mengapresiasi kerjasama dan dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak. Semoga apa yang telah kami sajikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih dalam terkait dengan mata kuliah ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dalam video presentasi kami yang akan datang. Kami berharap dapat terus berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan Anda semua. Terima kasih sekali lagi, dan mari kita terus berkembang bersama dalam perjalanan akademis ini. Sampai jumpa.